Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazli Syafitri dengan NIM 0801191190 IKM 10 semester 3 jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang alga. Pengertian alga. Alga atau jamak alga adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga tidak dapat dianggap dengan memiliki organ seperti yang dimiliki tumbuhan. Ada akar, batang, daun, dan sebagainya. Karena itu, alga pernah digolongkan pula sebagai tumbuhan bertalus. Alga atau ganggang dapat dibedakan menjadi 7 kelompok, yaitu Cyanophyta, Chlorophyta, Euglonophyta, Prophyta, Charophyta, Pheophyta, Rhodophyta. Berdasarkan pigmen dominannya, ketujuh kelompok tersebut meliputi ada Charophyta, Pheophyta, dan Rhodophyta. Ciri-ciri umum alga. Alga bertubuh tersusun dari banyak sel. Struktur tubuhnya berupa talus, yaitu suatu struktur yang belum dapat dibedakan dengan jelas antara akar, batang, dan daun. Di dalam sel-sel tubuh alga terdapat pigmen penyerap cahaya yang berupa kloroplast atau kromatofor, bersifat autotrof yang dapat menghasilkan zat organik dan oksigen melalui proses fotosintesis. Alga juga dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Bentuk sel dan struktur alga. Alga bersel tunggal. Bersel tunggal yang dapat bergerak, contohnya Chlamydomonas. Bersel tunggal yang tidak dapat bergerak, contohnya Chlorella dan Syncoccus. Yang kedua, talus bersel banyak, dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu koloni. Koloni yang dapat bergerak, contohnya Volvox, Pandorina. Dan yang kedua, koloni yang kokoid yang tidak dapat bergerak, contohnya Hydrocotyn dan Pediastrum. Dan agregat, contohnya Pamela dan Geocopsa. Dan masih ada 3 lainnya yang belum saya sebutkan. Klasifikasi alga. Berdasarkan pada pigmen spesifik yang terdapat dalam butir plastisida, maka alga dapat dibagi dalam beberapa divisi. Divisi yang pertama yaitu ada Cyanophyta. Cyanophyta adalah organisme prokaryotik karena tidak terikat membran organel. Cyanophyta merupakan komponen penting dalam siklus nitrogen dan produsen. Cyanophyta juga dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu ada Nostoc, Anobaena, Gleyocapsa, Oxycalatria, dan Rivoliea. Chlorophyta atau alga hijau. Alga hijau adalah salah satu khas dari alga berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Alga hijau ada yang bersel tunggal dan ada pula yang bersel banyak berupa benang, lembaran, dan membentuk koloni spesies alga hijau yang bersel tunggal. Ada yang dapat berpindah tempat, tetapi ada pula yang menetap. Alga hijau merupakan kelompok terbesar dari vegetasi alga. Contoh alga hijau atau Chlorophyta yaitu yang pertama ada bersel tunggal dan tidak bergerak, yaitu Chlorella dan Chlorococcum, dan bersel tunggal dapat bergerak, yaitu Chlamydomonas, dan koloni tidak bergerak, yaitu Volvox, dan yang berbentuk benang yaitu Spiogora dan Ocnogium, dan yang berbentuk lembaran yaitu Ulva dan Chara. Yang ketiga ada Chrysophita atau alga keemasan. Alga keemasan memiliki pigmen dominan karotin berupa xanthophyll yang memberikan warna keemasan. Klasifikasi Chrysophita dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas yang pertama ada Xanthophyceae atau alga hijau kuning. Yang kedua ada kelas Chrysophitaceae atau alga coklat keemasan. Dan yang ketiga ada kelas Bacillopyriaceae atau alga diatomae. Yang keempat ada Pheophyta atau alga coklat.
Alga coklat adalah salah satu ganggang atau ratusan zat warna atau pigmentasinya. Pheophyta coklat ini berwarna coklat karena mengandung pigmen xanthophyll. Contoh Pheophyta coklat ini yaitu Sargassum binderi, Sargassum polysteus, dan Turbin conodius. Yang kelima adalah Rhodophyta atau alga merah. Alga merah atau Rhodophyta adalah salah satu filium dari alga berdasarkan zat warna atau disebabkan pigmentasinya. Warna merah pada alga ini disebabkan oleh pigmen Phyciorythrin dalam jumlah banyak dibandingkan pigmen klorofil, karotin, dan xanthophyllnya. Jenis-jenis alga merah yang terkenal antara lain Eoseema synopsum, yang kedua Geledium sp, yang ketiga Gracilaria sp, dan yang keempat ada Batrachnospermum. Setelah kita membahas kelima klasifikasi alga, kita masuk dalam perkembangbiakan alga. Alga berkembang biak secara seksual atau aseksual. Beberapa spesies terbatas pada salah satu proses tersebut, tetapi banyak yang mempunyai daur hidup yang rumit yang mencakup kedua macam reproduksi. Yang pertama, aseksual. Reproduksi aseksual ini mencakup pembelahan biner yang sederhana seperti yang dijumpai pada bakteri. Seksual atau reproduksi seksual pada alga yaitu secara konjungsi yang dapat menghasilkan zigot. Oke teman-teman, setelah kita sudah membahas apa itu alga, ciri-ciri umum alga, klasifikasi alga, dan perkembangbiakan alga, saatnya kita masuk di peranan alga yang sangat penting bagi kehidupan kita. Lah, apa bisa alga berperan dalam kehidupan kita? Tentu bisa teman-teman. Oke, mari kita kupas manfaat alga. Manfaat alga yang pertama ada Chlorella atau alga merah. Alga merah banyak mengandung karbohidrat, lemak, dan protein, sedangkan alga coklat sebagai obat kanker dan sebagainya. Dan kelompok Cyanophyta yang sekarang menjadi Cyanobacteria termaksud dalam kelompok bakteri bermanfaat dalam kesuburan tanah pertanian untuk menfiksasikan N dari udara dan masuk ke dalam kelompok alga yang ada di perairan. Plankton atau populasi mikroorganisme yang hidup bebas di perairan, pergerakannya tergantung adanya arus dan pergerakan air. Penting untuk sumber makanan bagi ikan serta parameter perairan untuk menentukan kualitas perairan, zoo, dan fitoplankton. Nah, itu teman-teman, kenapa ikan memiliki beromega 3? Karena ikan memakan alga. Dan yang terakhir ada alga pirang. Kegunaan alga pirang dalam kehidupan manusia yaitu sebagai bahan penggosok, contohnya dialometae, dan isolasi dinamit, contohnya diatometae, dan sebagai campuran semen, juga sebagai penyerap nitroglycerin pada bahan peledak. Baik teman-teman, sekian dari video saya tentang penjelasan alga tadi. Saya mohon maaf jika pengucapan kata saya yang salah dan jika pengucapan suara saya yang tidak jelas, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman.